أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حياكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة بتحية أهل الجنة بتحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم صل وسلم على من أنزل إليه القرآن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن إلى يوم القيامة. وبعد أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفاهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا بغير تعب. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع أي دعوة لا يستجاب لها. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم ألهمنا رشدنا والحقنا بالصالحين ونعوذ بك من شرنا. الحمد لله رب العالمين. Amin. Baik, kita akan lanjutkan bahasan tafsir. Kemarin kita sudah menuntaskan Quran surah As-Sajdah. Nambah 1 bertiga berarti. Surah As-Sajdah kemarin sudah kita bahas ya, adalah surah yang memberikan syafaat bagi para sahabatnya. Sahabat itu apa? Orang yang membersamai, orang yang mencintai. Hampir antara keinginannya dengan keinginan sahabatnya hampir sama itu. Pola pikirnya hampir sama, maka disebut sahabat. Kalau nggak sama, tidak mungkin dia akan bersama itu. Tidak mungkin akan bersahabat. Semakin banyak persamaannya, semakin erat persahabatannya. Semakin banyak perbedaannya, maka akan semakin jauh persahabatannya. Maka kita sudah bahas Quran surah As-Sajdah itu memberikan syafaat bagi para sahabatnya yang membacanya. Sudah kita sampaikan riwayatnya bahwa ada seorang yang meninggal banyak dosa, lantas kemudian pas mau diazab di dalam kubur, kata Allah, surah As-Sajdah kasih dia syafaat. Dia adalah sahabatku. Maka Allah berfirman kepada malaikat untuk dosanya itu diberitahukan bahwa dosanya diampuni dan digantikan dengan kebaikan. Nah, sekarang kita bahas surah yang dalam urutan Al-Quran dia surah ke-99. Tapi secara turunnya dia surah yang turun ke-94. Ada yang mengatakan dia Makkiyah. Makkiyah itu maksudnya turun sebelum hijrah, atau turun di Mekah, atau turun sebelum hijrah lah. Karena bisa jadi Rasul tidak berada di kota Mekah tapi turun juga. Itu Abdullah bin Abbas misalnya mengatakan Makkiyah, tapi Abdullah bin Mas'ud misalnya dan beberapa yang lain mengatakan di Madinah. Betapapun kita tidak akan membahas turun di mana dia, perdebatannya bagaimana, sebabnya apa, yang berpendapat Makkiyah Madinah, tapi kita akan bahas isinya, pelajarannya. Maka kata Allah, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Kami sudah menurunkan kepada kalian itu kitab fihi dzikrukum, di dalam kitab itu ada kemuliaan kalian. Apakah kamu tidak berakal? Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada kemuliaan kita. Nah, Quran surah Al-Zalzalah ini kalau kita baca misalnya dari sebuah riwayat yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi mengatakan, man qara'a idza zulzilat adalat binisbil Quran. Siapa yang baca surah Al-Zalzalah setara dengan
separuh Al-Quran. Bukan main-main, separuh Al-Quran. Wa man qara'a qul ya ayyuhal kafirun adalat bi rubu'il Quran. Siapa yang baca surah Al-Kafirun maka setara dengan seperempat Al-Quran. Wa man qara'a qul huwallahu ahad, siapa yang baca surah qul huwallahu ahad ay surah Al-Ikhlas adalat bi thuluthil Quran, setara dengan sepertiga Al-Quran. Itu riwayat Imam At-Tirmidzi. Tapi di riwayat yang lain misalnya Sayyidina Ali mengatakan di Imam Al-Baihaqi misalnya meriwayatkan dalam kitabnya Syu'abul Iman, man qara'a arba'a surat Az-Zalzalah ay kama qala, siapa yang membaca 4 kali surah Al-Zalzalah maka seolah-olah, kalau dalam bahasa Indonesia itu seolah-olah dia sudah mengkhatamkan Al-Quran. Nah, jadi ada 2 riwayat nih. Riwayat pertama mengatakan setengah, riwayat kedua berarti 1/4. Mau setengah mau 1/4 tetap saja itu banyak. Maksudnya apa? Al-Quran ini secara global dia punya kandungannya, menceritakan tentang hari kemudian, banyak tuh. Terus menceritakan tentang kisah-kisah yang sudah lampau. Terus menceritakan tentang hukum-hukum. Ada tentang hukum-hukum. Jadi kalau misalnya dikompres, nah kira-kira separuhnya itu kira-kira ada di Quran surah Al-Zalzalah. Kita bahas ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza, kata idza itu baru ini apa artinya di sana? Nah, apabila. Biasanya diartikan kalau nggak apabila, jika atau ketika. Jadi kata idza itu di dalam Al-Quran untuk menunjuk sesuatu yang akan datang, tetapi sesuatu itu pasti terjadi. Jadi kalau Allah pakai kata idza, maka itu pasti terjadi. Kalau dia pakai kata in, misalnya di dalam Quran surah Yusuf misalnya, in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa minal kadzibin. Kalau seandainya bajunya robek dari depan, maka Imratul Aziz benar, Nabi Yusuf bohong. In, dia pakai in. In itu bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Atau contoh yang lain misalnya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika, tapi pakai in. Apabila, tapi pakai in. Sama-sama apabila kalau bahasa Indonesia. Tapi beda. Jika datang seorang fasik, apabila datang seorang fasik kepadamu dengan membawa sebuah berita, fatabayyanu, maka tabayyun, klarifikasi, benar nggak informasinya? Al tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nanti kita nyesal kalau nggak ditabayun dulu. Itu pakai kata in. Ada lagi kalau dia pakai kata lau, misalnya laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim. Apabila juga sama, laula, kalaulah tidak, apabila tidak. Karena ketetapan Allah yang sudah berlaku dari dulu, pasti kamu sudah kena azab karena kamu ambil ghanimah. Diazab enggak orang-orang beriman ngambil ghanimah? Enggak diazab. Atau ketika Allah katakan ada orang-orang munafik, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala wa la awdu'u khilalakum yabghunakumul fitnah." Kalau mereka keluar nyusahin aja mereka itu. Keluar berperang enggak orang-orang munafik? Tidak. Nah, kalau Allah pakai kata lau, jelas ya? Jadi sekarang kalau kita baca Al-Quran, ini idza, oh berarti ini pasti terjadi. In, ada in. Oh ini bisa terjadi, bisa tidak terjadi ya. Lau, kalau dia pakai lau berarti apa? Tidak mungkin terjadi. Kalau bahasa Indonesia sama aja, apabila. Makanya kalau kita baca terjemahan nggak seru. Tapi kalau kita mempelajari bahasa Arab, nah itu baru seru. Al-Quran itu, oh iya ini nggak mungkin dikatakan oleh Nabi Muhammad. Apalagi dikatakannya itu spontan. Coba
Ada perkataan spontan, ada yang dipikir dulu, dipikir, tulis, wah kayaknya salah, direvisi lagi, dibenerin lagi. Mana yang lebih bagus? Yang spontan apa yang dipikir matang-matang? Yang dipikir matang-matang. Sedangkan Al-Quran itu spontan turunnya itu, langsung turun spontan. Maka tidak mungkin dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, apa yang pasti terjadi itu? Zulzilatil ardu zilzalaha. Zulzilat berasal dari kata zalzala. Zal artinya itu tergelincir, terpleset. Kalau zalzal, tergelincirnya itu lebih dari sekali. Kalau zulzila itu, kalau dalam bahasa Arab itu mabninya ini lil majhul. Majhul itu maksudnya tidak diketahui siapa pelakunya. Kalau tidak diketahui siapa pelakunya, itu menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, menunjukkan itu begitu gampangnya, begitu remehnya, begitu simpelnya pekerjaan itu. Siapapun bisa. Jika bumi, kalau di sini diatur kenapa? Digoncangkan, tergelincir. Maksudnya apa? Karena kan bumi ini dia punya peredarannya. Kalau misalnya dia tidak beredar dengan sesuai peredarannya, maka dia disebut tergelincir atau digoncang. Dan zulzilat, karena al-ardu itu merupakan muannas, bukan mudzakkar. Nah, jadi sudahlah dia itu dianggap oleh Allah sesuatu yang sangat gampang. Siapa saja bisa, Allah bisa, malaikat bisa, atau bumi sendiri bisa melakukannya. Ditambah sama Allah zilzalan. Harusnya zilzalan, tetapi di sini zilzalaha, ditambahin ha lagi di sana itu, untuk menunjukkan superlatif, untuk menunjukkan sesuatu yang sangat besar. Maka dia katakan misalnya di Quran surah Al-Hajj, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sesuatu yang besar. Ingat, sudah kita bahas, besar atau kecil itu relatif. Siapa yang mengatakannya? Besar bagi Leif belum tentu besar bagi Pak Hardi. Besar bagi Pak Hardi belum tentu besar bagi Prabowo. Tergantung orangnya. Ini yang ngomong besar siapa? Allah yang ngomong besar. Berarti apa? Sangat besar sekali. Nah, di sini disebutnya al-ardu. Di sana ada lam ta'rif di sana itu. Ada lam ta'rif. Ada yang mengartikan bumi saja, ada yang mengartikan semuanya. Jadi ada planet-planet, ada bintang-bintang, ada tata surya. Kalau misalnya kita lihat ya, sekarang ini penelitian terbaru itu jumlah galaksi. Tahu galaksi nggak? Tahu galaksi? Apa galaksi? Samsung Galaxy. Galaksi itu kumpulan tata surya. Tata surya itu apa? Tata surya itu ada bintang besar yang dikelilingi oleh planet. Misalnya kita nih, tata surya kita ada matahari sebagai bintang yang terbesar. Terus ada planet-planet banyak. Dulu cuma 9, sekarang nambah. Itu namanya tata surya. Tata surya itu bergabung, disebutnya galaksi. Jelas ya? Jarak dari satu galaksi yang terdekat dengan galaksi kita itu berapa? 2,5 juta tahun cahaya. 2,5 juta tahun cahaya. Maksudnya apa? Dengan kecepatan cahaya atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik atau 300.000 km per detik. 300.000 km per detik akan sampai kita ke galaksi yang paling dekat dengan kita 2,5 juta tahun. Kalau Anggi, santri yang paling ngebut ini naik motornya, berapa kecepatan Anggi? Tergantung motornya Ustaz katanya. Kalau pakai fiction mah 160 bisa? Nggak pernah. 130-an, 130 km per jam, tapi bukan per detik. Ini 300.000 km per detik baru sampai 2,5 juta tahun cahaya ke galaksi yang paling dekat dengan kita. Nah, jumlah galaksi itu
Jadi dalam satu galaksi itu tata surya ini dihitung kurang lebih sekitar 200 miliar sampai 400 miliar tata surya. Bisa kebayang nggak seberapa besarnya itu satu galaksi itu? Dan jumlah galaksi yang ada di semesta ini yang baru diketahui sekarang ini, dulu 2 miliar, sekarang sudah naik 2 triliun. Itu baru apa? Galaksi itu. Betapa besarnya itu. Jadi banyak itu. Jadi banyak sekali apa namanya galaksi itu. Nah itu hancur semua. Jadi ada yang orang ngomong ini, kenapa ya dihancurkan, sayang sekali, kan bagus tuh. Kalau kita ngelihat misalnya planet, ngeliat di YouTube itu, kenapa alam semesta yang bagus ini indah. Apalagi kalau misalnya kita pergi ke Pangalengan misalnya, atau pergi ke tempat-tempat yang lain, Ciwidey misalnya, indah kok, kenapa dihancurkan. Saya itu punya kenalan pengusaha itu, dia beli rumah tuh, berapa miliar dia beli rumah itu. Terus kolam renangnya itu, dia bilang ganti kolam renangnya. Pak, kalau diganti sayang Pak, ratusan juta itu Pak, daripada pala gua pusing, kata dia. Karena dia nggak suka warnanya itu. Bagi kita ratusan juta untuk cuma sekedar ganti kolam renang, wah itu sayang. Tapi bagi orang berduit, daripada pala saya pusing, kata dia, mending diganti aja itu. Atau saya punya kenalan lain pengusaha juga itu, ganti terus, renovasi terus, nanti renovasi lagi, habis ratusan juta, renovasi lagi, saking banyaknya duitnya itu. Nah kira-kira begitulah, bagi Allah ini alam semesta ini remeh-temeh saja. Maka dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, dan digoyangkan itu dari dasarnya itu. Kalau misalnya kita gempa bumi, di sini terasa, misalnya di Palembang belum tentu terasa. Dulu kita di Garut, kita terasa, yang paling parah di Garut, kita terasa. Tapi di Mekah nggak terasa. Tapi ini semuanya ini, satu bumi semuanya. Maka digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan kemudian bumi itu mengeluarkan athqalaha. Athqal itu jamak dari thiqal, artinya itu beban. Athqal itu jamaknya. Dia mengeluarkan isi-isinya, beban-bebannya. Nah ini sini ulama beda pendapat ini. Ada zilzal juga sama tadi, itu ada dua pendapat. Kalau misalnya kita baca di Quran surah An-Nazi'at itu, yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah. Ditiupkan sangkakala yang pertama, kemudian disusul sangkakala yang kedua ditiup. Jadi yang pertama itu bumi mengeluarkan semua yang ada di isinya, itu emas-emas, piring-piringan emas, piring-piringan perak, semua dikeluarkan itu, beban-beban, seolah-olah dia nggak mau lagi memikul beban sudah. Nah bumi ini nanti kita bahas di ayat selanjutnya. Bumi ini dia itu memikul beban, dia sudah nggak mau lagi dikeluarkan semua itu, yang ada di isi dalam perutnya itu keluar semua itu. Seperti kira-kira orang yang hamil, dia kan memikul beban itu, beban itu. Mas Fajar ya, istrinya lagi hamil. Lama-lama besar, akhirnya apa? Keluar tuh, keluar. Lahirlah kita itu. Waktu ibu kita hamil kita. Lucu-lucu waktu kecil, waktu gede masih lucu juga ya. Apa waktu gede nih? Udah nggak sopan nih sama orang tua, enggak ya? Maka dia keluarkan semua itu. Terus apalagi yang dia keluarkan? Mayat-mayat. Nah maka ada yang mengatakan untuk tiupan yang kedua dikeluarkan ini beban-beban berupa mayat-mayat. Maka dalam satu riwayat itu dikeluarkan piring emas, piring perak, terus dikeluarkan orang yang sudah mati, terus kemudian diambil sama dia. Inilah gara-gara ini aku membunuh seseorang. Harta itu, gara-gara harta itu dia bunuh seseorang. Gara-gara ini aku memutuskan hubungan tali silaturahim. Habis itu nggak diambil lagi sama dia. Kenapa? Karena di hari itu sudah tidak berharga lagi itu. Nah maka dikeluarkan semua itu, termasuk mayat-mayat. Dan pertanyaannya, bagaimana yang dibakar? Yang dibakar, bagaimana yang dibakar? Yang dibakar masih ada nyisa nggak yang dibakar itu?
Hah? Masih ada nggak nyisa? Masih ada nyisanya, abunya itu masih ada sisanya itu. Semua dikeluarkan itu, gampang bagi Allah itu. Ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafsi wahidah, gampang bagi Allah itu. Tidaklah menciptakan kalian semua, juga membangkitkan kalian semua itu sama seperti Allah ciptakan satu orang saja, artinya gampang. Mau banyak, mau dikit sama aja bagi Allah, tidak susah, gampang. Semuanya dikeluarkan itu. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ini mirip sama dengan misalnya kita baca di Quran surah Yasin. Dia katakan man ba'atsana min marqadina. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi celakalah kami, siapa yang membangkitkan kami dari tidur panjang kami. Coba kita perhatikan, ada orang yang disiksa sedemikian rupa. Jadi bumi ini dia itu tidak diizinkan untuk melakukan apapun yang dia suka kecuali dua hal, kata Rasul. Yang pertama ketika orang itu masuk ke dalam kubur, yang kedua ketika hari kiamat. Nah makanya ketika yang pertama ini wa akhrajatil ardu, terus kemudian wa qala al-insanu ma laha. Kemudian manusia mengatakan ada apa yang terjadi dengan bumi ini. Malaha itu menyatakan sebuah pernyataan heran dan mereka mengingkarinya, maksudnya harusnya nggak begini, biarkan saja kami tetap berada di dalam kubur kami. Makanya tadi ketika kita kutip Quran surah Yasin, aduhai celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tidur panjang kami ini. Jadi di dalam kubur itu orang itu disiksa bagaimana siksanya itu? Dihimpitkan, dalam sebuah riwayat itu tulang rusuknya itu bersilangan, dihimpitkan terus dipukul sampai terbenam sejauh 70 hasta, dibangkitkan lagi, disempitkan lagi, dipukul lagi. Itu dalam riwayat. Saya pernah ngeruqyah itu, diperlihatkan begitu tuh orang yang diruqyah itu. Saya ngikut kiai, kata jin itu. Kita minta sama Allah untuk ditunjukkan, baca ayat. Wa inna ala nuriyaka ma na'idu min qadrun. Kami mampu memperlihatkan kepadamu apa yang kami janjikan kepadanya. Lagi dibakar itu kiainya itu, karena kiai dukun itu bersekutu dengan jin. Lagi disiksa, disempitkan, patah tulangnya, berteriak ampun ampun, dipukul sampai 70 hasta itu 35 meter loh. Dipukul sampai jatuh 35 meter. Seberapa kuat coba pukulan itu? Itu saja mereka mengatakan siapa yang membangkitkan kami dari tidur panjang kami ini. Jadi azab kubur yang sedikit hebatnya itu, bahkan ada di riwayatnya itu ada Sujaul Aqra, ada ular yang kepalanya putih, saking bisanya itu kuat sekali. Ada kalajengking, ada ular yang membelit, kalajengking yang nyakitin orang tersebut. Dia mengatakan siapa yang membangkitkan kami dari tidur panjang kami ini. Jadi artinya azab kubur yang sedemikian hebatnya itu tidak ada apa-apanya ketika mereka dibangkitkan itu. Ketika nanti kita dibangkitkan nggak ada apa-apanya itu. Wa qala al-insanu ma laha. Terus kata Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di hari itu bumi ngasih tahu akhbaraha, khobar. Nah, perhatikan. Khobar itu maksudnya berita masa lampau sampai saat ini, dan khobar itu berita yang hangat, berita yang aktual, berita yang kita itu pengen dengar. Maka kata Rasulullah SAW, hati-hatilah kalian terhadap bumi, karena dia itu ibu kalian. Tidak ada yang terjadi di atasnya, baik itu baik maupun buruk, kecuali dia akan sampaikan itu. Nah, misalnya Anggi itu sama Bilal, nanti disampaikan oleh bumi, dulu terjadi begini di atasku. Makanya kita disunahkan untuk sholat pindah-pindah tempat. Supaya apa? Nanti dia menjadi saksi. Maka ketika dia didudukin oleh orang soleh, senang dia, bangga dia. 7 petala bumi, bangga.
7 petala langit yang menaungi dia, bangga dia itu. Tapi waktu dia didudukin atau waktu di atasnya ada maksiat terjadi, dia itu geram, dia itu marah itu. Bi anna rabbaka awhalaha. Kenapa dia sampaikan semuanya itu? Kenapa? Bi anna rabbaka awhalaha. Awhalaha itu maksudnya itu kalau kita baca di pendapat ulama itu azinalaha. Jadi Allah izinkan dia untuk melakukan itu. Jadi wahyu itu begini. Misal ada 2 orang. Misalnya saya mewahyukan kepada Idai. Yang cuman tahu itu cuman Idai, misalnya gini. Dai, nanti dengar ya isyarat ya, kalau misalnya angka 1 berarti keluarkan air minum, angka 2 keluarkan makanan. Yang tahu cuman Idai, atau yang tahu yang dikasih tahu aja, yang lain nggak tahu. Ya, itu namanya auha. Terus bagaimana bumi membicarakan khobar-khobarnya itu? Tidak setiap pemberitahuan, tidak setiap berita itu harus diucapkan verbal. Contohnya, misalnya Pak Roni lagi marah sama Bahrul misalnya, nggak perlu Pak Roni bilang aku lagi marah kepadamu, nggak perlu. Dengan tatapan misalnya bisa, atau misalnya dengan ketika Bahrul dekat, Pak Roni menjauh misalnya. Nah itu juga sama, memberitahukan khobar. Dan khobar itu dia harus teliti. Itu namanya khobar. Ada yang namanya hadis. Hadis itu baru, informasi yang baru sekali. Kalau khobar itu bisa yang lampau sampai dengan saat ini. Itu namanya khobar. Ada lagi namanya naba. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Tentang sebuah naba. Naba yang besar. Naba itu apa? Berita juga sama, informasi juga. Cuman bedanya naba itu dari masa lampau, masa kini sampai masa yang akan datang, itu namanya naba. Dan itu nabanya itu besar. Tidak diketahui kecuali oleh Allah dan kepada yang diwahyukan kepadanya, yaitu siapa? Nabi. Makanya yang membawa naba itu namanya nabi. Satu informasi itu. Nah, ini khobar. Khobar itu kabar dari dulu sampai saat ini dan teliti detail sekali. Makanya kita harus hati-hati kalian kepada bumi, karena dia seperti ibu kalian. Dia akan membicarakan, dia akan mengungkapkan semua yang terjadi di atasnya itu. Bi anna rabbaka wahalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan yawru a'malahum. Hari itu manusia itu di sana apa artinya Pak Roni? Yasurun nasu asyratan liyaraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Nah, dikeluarkan berkelompok-kelompok. Jadi ashtatan itu kira-kira begini. Ada gelas ya, atau ada piring, dihempaskan sekuat-kuat tenaga. Habis itu dia berpencar tuh. Mungkin nggak dia bakal kembali lagi? Mungkin nggak si gelas itu bakal kembali lagi seperti semula? Nah, nggak mungkin. Kira-kira begitu ashtatal itu. Dia berbeda-beda itu. Yang tukang sholat sama tukang sholat. Yang tukang sedekah. Yang tukang mabok sama tukang mabok. Yang tukang mencuri, sama-sama dia. Berbeda-beda dan berkelompok-kelompok. Untuk nanti dia akan diganjar oleh Allah sesuai dengan amal dia itu masing-masing. Nah, makanya ketika kita masih hidup ini, kita harus memastikan kita ini ikut balat siapa? Balatnya Allah atau balatnya syaitan? Balatnya Rasulullah atau balatnya Abu Jahal? Balatnya para nabi atau baratnya para musuh-musuh Allah? Maka kita harus memutuskan. Terus kata Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah yauma idzin yasurun nasu ashtatan liyaraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan amal, jadi amal itu begini, pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang dan dia itu punya intensi, dia itu
sengaja melakukan itu disebutnya amal. Maka manusia itu punya daya pikir, daya kolbu, daya fisik, ada juga daya hidup. Setiap daya yang dimiliki oleh seseorang dan dia lakukan dengan penuh intensi, dengan sengaja dan dengan menggunakan daya tersebut, itu disebutnya amal. Contoh, saya berpikir, wah gimana ya Masjid Al-Karim ini biar ramai misalnya. Saya berpikir itu misalnya, maka itu sudah amal itu. Kita berpikir, oh bagaimana ya supaya warga ini kompak membayar iuran misalnya, Pak Roni misalnya, atau Pak Harim gimana ya caranya ya Al-Mukhlisin ramai misalnya. Atau Pak Fajar misalnya gimana caranya ya biar keuangan masjid tercukupi. Nah itu namanya daya pikir, itu sudah termasuk itu. Daya kolbu apa daya kolbu? Niat, imajinasi, rasa. Maka kata Rasul, sering sekali saya sampaikan itu, dan kita diajarkan oleh guru kita untuk apa? Untuk menggunakan daya kolbu ini, menggunakan potensi hati kita ini untuk mendulang banyak kebaikan. Contohnya apa? Ini sekarang kita habis sholat nih, kita ikut kajian. Saya nanti mau siap-siap sholat zuhur. Harus kita niatkan itu dari sekarang itu. Maka sekarang baru jam 6 kurang seperempat misalnya. Dari sekarang kita berniat nanti bakal sholat zuhur, kita niatkan, kita tunggu-tunggu, itu dicatat sebagai sholat itu. Itu namanya daya kolbu. Aku berniat kalau misalnya ada uang nanti aku mau umroh misalnya. Nah itu daya kolbu itu. Selagi belum terjadi, kita sudah dicatat sebagai orang yang umroh itu. Hebat nggak? Hebat itu daya kolbu itu. Makanya dimanfaatkan sebaik-baiknya, dimanfaatkan sebaik-baiknya, semaksimal-maksimalnya. Itu namanya daya kolbu. Daya fisik apa? Misal tadi siapa yang bawa sini tadi? Bilal apa siapa tadi? Anggi? Bilal. Bilal daya ini, dia menggunakan fisiknya untuk ngasih orang minum. Daya fisik. Berarti itu sebutnya apa? Amal juga itu. Maka kata Allah, sekecil-kecil apa? Faman ya'mal mithqal, seberat apa itu? Mithqala dzarrah, seberat dzarrah. Dzarrah itu adalah ukuran terkecil. Dulu orang bilang ukuran terkecil itu biji sawi. Wah kayaknya ada lagi yang lebih kecil. Dulu orang bilang itu semut. Awalnya orang bilang, wah kayaknya yang paling kecil semut. Oh enggak, bukan semut, tapi semut yang baru lahir. Oh enggak, bukan semut yang baru lahir, tapi kepala semut yang baru lahir. Terus, oh ini lebih kecil lagi, biji sawi lebih kecil. Ada diganti itu. Akhirnya, oh enggak, orang tahu yang paling kecil itu apa? Atom. Terus atom ternyata ada bagian lagi, ada proton, ada neutron. Udahlah, akhirnya intinya zarrah aja lah tulisah. Ada yang mengatakan, oh zarrah itu debu yang kalau misalnya kita lihat ada sinar matahari masuk, kita begini kan, nah dia terbang itu kan nggak bisa kita pegang, kecil sekali. Ada yang bilang begitu zarrah. Ternyata nggak, zarrah itu yang paling kecil. Abu Bakar As-Siddiq ketika lagi makan sama Rasul, ayat itu turun, berhenti langsung makan. Ya Rasul, yang benar aja, sekecil-kecil apapun amal akan dibalas. Iya kata Rasul. Ini apa namanya, kaget kan, karena dia beriman. Berarti sekecil-kecil dia kan tahu. Sekecil-kecil kita misalnya, kita nggak suka sama orang, kita begini, itu sudah kena itu, sudah kena itu. Kata, akhirnya keluar sebuah hadis, laula annakum la tukhti'un wa tuznibun yaghfirullahu lakum. Kalaulah seandainya kalian tidak berbuat dosa, tidak berbuat salah, walaupun Allah akan ampuni kalian, maka Allah akan ciptakan la khalaqallahu ummah, segolongan orang yukhti'una wa yudhnimun fayaghfirullahu lahum innahu huwal ghafurur rahim atau kama qala. Nanti Allah ganti dengan umat, dengan orang yang dia berbuat salah, dia berbuat dosa, tapi mereka bertobat, maka Allah akan ampuni dosa mereka. Jadi kalau ada orang yang banyak dosanya, diganti sama Allah tuh, hancurin sama Allah. Ada orang yang satu kelompok orang ini berbuat baik terus, jadi ghafurnya Allah
Tidak digunakan. Jadi kalau misalnya orang berbuat baik terus, dihancurkan juga, diganti oleh Allah dengan segolongan orang yang berbuat salah, berbuat dosa, tapi mereka bertobat, berbuat salah, bertobat lagi, berbuat salah, bertobat lagi. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, maka sedikit saja baik itu orang beramal kebaikan, maka dia akan pasti lihat itu, akan diganjar sama Allah. Ketahuilah bahwa kebaikan itu, kata Rasulullah SAW, 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Sedangkan yang buruk itu cuma 1 kali lipat saja. Sudah dikasih begitu, kebaikan 10 sampai 700, kalau keburukan cuma 1. Tapi kenapa banyak ahli neraka? Kenapa kira-kira? Karena belum tentu amal soleh kebaikan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita melakukan keburukan dan tidak bertobat, pasti dicatat sebagai amal buruk. Maka 1 banding 700 tetap kalah itu yang 700. Kenapa? Belum tentu diterima. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik saja. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan keburukan maka dia pasti akan melihat. Nah, di sini Allah pakai yaro. Dia melihat. Saya punya guru itu, salah satu guru rohani saya itu. Jadi dia bercerita itu tentang perjalanan pengalaman rohaninya. Dia bilang, suatu saat saya duduk, kata dia, di kursi, terus saya berpikir. Nah, berarti dia pakai daya pikirnya itu sama daya kolbu. Dia berpikir, dia merasa, kenapa saya ini nggak jadi orang yang soleh, kenapa saya ini jahat wae, bedegong wae, kenapa saya ini selalu jahat, nggak taat kepada Allah. Dia berpikir begitu, tapi dengan tulus. Akhirnya tiba-tiba Allah tunjukkan dari waktu dia bilang, waktu ini apa, ngorak tahu, muda ya, nah, masih budak ngorak, kata dia, masih keluar ingus-ingusan itu, saya diperlihatkan, kata Allah, kata dia itu, saya diperlihatkan Allah itu, kata dia, saya nonton seperti nonton film, kata dia, saya duduk sambil nangis, saya ngelihat loh yang saya lakukan, ngambil ini, ngambil itu, kata dia, ngambil singkong orang, oh pokoknya saya nonton itu sampai saya tua sekarang ini, kata dia itu. Jadi kira-kira begitu tuh, sedetail-detailnya itu dilihat. Maka harus hati-hati kita. Harus hati-hati. Ketika kita memikirkan ini, maka pikir kita dijaga, hati kita dijaga, perbuatan kita harus dijaga. Berpikir dulu sebelum kita bertindak. Nah, yara itu sekedar melihat. Kalau yanzur, nazara yanzuru itu melihat dengan detail, memikirkan. Kalau ini enggak, ya cuma melihat aja, diperlihatkan semua itu. Nah, makanya ada orang yang dipermalukan oleh Allah itu. Maka ada sebuah ada sebuah riwayat, kalau nggak salah sahabat ya yang menyampaikan ini, nanti ketika nanti di hari kiamat, kalau engkau dihadirkan di mahkamah Allah, tertutup dinding, maka berarti kau akan selamat itu. Kau akan selamat. Tapi kalau misalnya engkau dihadirkan di mahkamah Allah, banyak yang lihat, nah itu alamat engkau akan celaka itu. Nah, maka ingat-ingat, makanya barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya itu. Maka ketika ada aib seseorang, jangan kita sampaikan kecuali ada manfaatnya. Maksudnya apa? Manfaatnya itu ketika kita nggak pingin orang lain itu terkena keburukan orang itu. Misalnya, jangan kamu dekat-dekat sama dia itu suka mencuri, awas, hati-hati, saya sudah dicuri sama dia. Jangan kamu dekat sama dia, nanti namamu akan rusak karena dia begini begitu. Nah, kita sampaikan itu dengan tujuan agar orang lain tidak terkena mudarat dari orang itu nggak apa-apa itu. Atau kita sampaikan aibnya itu karena kita minta fatwa. Misalnya kita datang ke orang yang kita anggap memang punya wewenang, memang punya kemampuan untuk kasih fatwa. Misalnya kita punya guru, misalnya, Ustadz gimana? Saya itu menghadapi ada orang yang begini. Nah, itu tidak apa-apa kita sampaikan, minta fatwa. Ada beberapa tempat, kalau nggak salah 6 itu kata Abdullah bin Mas'ud, itu ada 6 yang kalau kita buka aib itu bukan termasuk ghibah gitu. Salah satu diantaranya yang tadi kita bahas. Nah,
Berkaitan dengan yang sekecil apapun itu, Rasul kasih umpama nih. Jadi kuda itu dimiliki oleh 3 golongan orang. Rasul katakan kuda, tapi ini artinya bisa banyak itu. Jadi bilang gini, yang pertama, orang yang dapat pahala. Siapa itu? Orang yang kasih kudanya itu di jalan Allah. Jadi dia sedekahkan kudanya itu di jalan Allah. Kuda itu ditambatkan, diikatkan. Tidaklah yang kuda itu makan kecuali dia dapat pahalanya. Coba, dia sudah sedekahkan kudanya di jalan Allah. Yang dilakukan, semua yang dilakukan oleh kuda itu dia dapat pahalanya. Diikat, dia dapat pahalanya. Dia makan dari rumput, dia dapat pahalanya. Lepas kudanya itu dari ikatan itu yang sudah dia sedekahkan di jalan Allah itu, lepas, berjalan dia, setiap jejaknya itu pahala bagi dia. Setiap kotoran yang dikeluarkan oleh kuda itu pahala bagi dia. Dia ketemu sungai, kuda itu minum dari sungai itu, dia dapat pahala. Bisa kebayang nggak? Pernah nggak kita kebayang begitu? Nggak pernah kita kebayang begitu. Nah, makanya jangan pernah meremehkan amal baik, jangan pernah meremehkan ketaatan, karena dalam ketaatan itu terdapat ridha Allah. Maka beberapa hari lalu kita baca hadis, siapa yang baca itu? Dalam hadis itu kata Rasulullah SAW, ada orang yang dia itu pernah mengatakan sebuah perkataan, baginya itu simpel perkataan itu, tapi bagi Allah itu besar, sehingga dia diganjar dengan ganjaran yang besar. Bahkan dia sudah lupa mengatakan itu. Ada orang yang meremehkan perkataan, dia bilang biasa-biasa aja, tapi bagi Allah itu besar, sehingga dia dapat dosa yang besar. Maka kata Allah di dalam Quran surah An-Nur itu, "Idz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim." Tatkala kalian ungkapkan informasi, ada sebuah berita yang belum tentu benar, kita ungkapkan, kita anggap remeh-temeh saja, biasa-biasa saja, hayyina wa tahsabunahu hayyina, bagi kamu itu biasa aja, wa huwa 'indallahi 'azim, tapi bagi Allah itu besar. Nah, makanya harus hati-hati itu. Itu yang pertama tuh. Setiap yang dilakukan oleh kuda itu dia dapat pahalanya itu. Yang kedua, bagi orang yang dapat satar atau ditutup sama Allah. Jadi kudanya tersebut menjadi penutup aib bagi dia nanti di akhirat. Untuk siapa ini? Untuk orang yang menggunakan kudanya itu agar dia tidak nyusahin orang, agar dia tidak minta-minta ke orang. Intinya untuk keperluan dirinya, maka kuda itu akan menjadi penutup aib bagi dia itu. Yang ketiga adalah golongan orang yang akan mendapatkan dosa. Siapa itu? Untuk orang yang pamer, untuk orang yang bermegah-megah, untuk orang yang pengen terkenal. Nah, maka kuda tersebut bisa dalam bentuk yang banyak. Makanya selalu saya sampaikan itu, kalau kita punya kendaraan, pastikan kendaraan kita itu memudahkan kita mendapat ridha Allah. Kita punya mobil, orang mau pakai jemput ustadz misalnya, atau orang mau pakai pergi pengajian, kasih pinjem lah. Atau dia pakai silaturahim, kasih pinjem dong. Kita punya motor, yang santri-santri diangkat oleh Allah, rezekinya diluaskan, banyak yang punya motor. Jadikan motor kita itu untuk mendapatkan ridha Allah. Jangan pelit-pelit. Jangan pelit-pelit. Ada temannya, ayo ikut, pastikan itu, supaya motor kita itu mendatangkan manfaat yang besar bagi kita di akhirat. Nah, dengan pola pikir begitu, kita akan menjadi orang yang baik. Tapi kalau pola pikir kita sebaliknya, wah nanti kalau banyak tangan rusaklah nanti mobilku ini, kalau banyak tangan rusaklah motorku ini. Akhirnya apa? Akhirnya kita jangan-jangan nanti masuk ke golongan yang ketiga, naudzubillah min dzalik. Nah, maka surah ini perlu sekali kita pikirkan. Sekecil-kecil dosa yang kita lakukan itu bisa menggunung. Misalnya di sini ada sebuah riwayat ya, Imam Ibnu Katsir misalnya mengutip sebuah riwayat, Rasulullah SAW membuat sebuah perumpamaan, dosa kecil itu seperti ada segolongan kaum, sekelompok orang
lagi beristirahat, datang juru masaknya, mau masak nggak ada api. Akhirnya setiap orang ambil satu kayu, potong kayu, ambil satu potong, ambil satu potong, ambil satu potong. Akhirnya apa? Menjadi menggunung itu kayunya itu. Nah, maka dosa-dosa kecil jangan pernah sekali-kali kita remehkan, langsung bertobat. Kebayang nggak misalnya kita lagi melakukan dosa, nggak usah nanti di akhirat, nggak usah di sini aja misalnya Said misalnya diungkap, wah Said misalnya kencing sembarangan. Nah di sini malu nggak Said? Malu Said? Enggak? Apa udah nggak punya malu? Malu pasti kan? Kalau orang-orang pasti malu itu kebaikan. Saya dulu pernah nurkiyah itu sama jinnya itu, karena jinnya itu kan usianya lama itu. Dia mengikuti orang-orang itu, korin atau jin yang walaupun dia bukan korin tapi dia punya lama itu usianya itu, sehingga dia tahu keburukan-keburukan itu disampaikan sama jinnya itu. Ya dia dulu suka kentut sembarangan katanya. Oh yang ini pernah mabok. Jadi diungkap dan itu membuat kita malu. Tapi bayangkan coba kalau misalnya itu terjadi di akhirat, semua umat manusia itu dari zaman Nabi Adam coba sampai nanti di hari akhir nanti. Kita bisa bayangkan itu, makanya jangan sekali-kali kita jangan sekali-kali kita remehkan, langsung bertobat, langsung bersihkan. Kemarin Adi membersihkan pancinya Pak Ardi itu yang besar itu. Hitam kotor itu karena pakai kompor oli, hitam sekali itu. Bersihkan susah, nggak bersih Pak, pakai kawat nggak bersih. Akhirnya kata adik, pakai sabun colek katanya. Yes. Sabun colek pakai kawat nggak bersih juga. Akhirnya pakai baju itu. Pas ini bersih itu. Nah, itulah kira-kira gambaran dosa-dosa yang ada di dalam diri kita itu. Maka kalau misalnya dia nggak pernah kita bersihkan, maka numpuk hitam kotor. Dan cara membersihkannya itu tidak sembarangan, ada caranya, namanya bertobat. Dan yang namanya tobat itu belum tentu diterima. Tobat yang diterima itu kalau menyesalnya benar-benar menyesal, benar-benar dia itu menyesal, benar-benar merasa rugi, maka baru diterima. Dan ingat, ada sebuah riwayat kata Rasulullah SAW, setiap orang itu akan merasakan amal buruk. Jadi keburukan-keburukan yang menimpa dirinya itu merupakan sebab dari amal buruk yang dia lakukan itu. Misal kita dikatain orang, nah itu berarti ada sebab dulu kita melakukan sebuah keburukan itu. Kita misalnya dikucilkan orang, nggak ditemenin sama orang, itu kita berarti ada amal buruk dulu yang pernah kita lakukan itu. Adapun amal baik kata Rasulullah SAW itu nanti akan ditunda di akhirat. Oh, kenapa ada orang yang ngajarin sholawat, kalau mau rumah sholawat, kalau mau mobil sholawat. Terus kata Allah, Ali misalnya pernah waktu itu bersedekah, terus ada orang datang, dihitung sama Ali, oh kenapa jumlahnya 9, mana satunya, udah saya ambil katanya. Sakingnya itu percaya dengan satu kebaikan dapat 10, pas lihat loh kenapa 9, satunya mana, kenapa begitu, itu dibalas juga di dunia. Nah dijelaskan oleh ulama, kebaikan yang Allah berikan di akhirat itu tidak ada bandingannya dibanding kebaikan di dunia. Maka seolah-olah kebaikan yang di dunia itu tidak pernah terjadi kalau misalnya dibandingkan dengan kebaikan di akhirat. Nah mungkin ini yang kita bahas, dan Allah banyak sekali menggunakan kata dan menjelaskan tentang hari kiamat ini. Ada banyak ya. Ada idza syamsu kuwirat, ada idza sama'u syaqqat, ada idza sama'u fatarat, idza waqa'atil waqi'ah, hal ataka hadithul wasyiyah. Ada banyak sekali cara Allah menjelaskan tentang hari kiamat ini. Dan jangan kita salah, jangan kita tertipu dengan ada riwayat misalnya yang mengatakan hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali oleh orang yang paling buruk. Maksudnya jangan tertipu tuh begini, nantilah hari kiamat masih lama, soalnya masih banyak orang baik, nantilah soalnya belum ada dajjal, nantilah. Nah itu jangan sampai kita tertipu. Bahkan Allah katakan juga, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai sekalian manusia,
jangan kalian itu tertipu dengan Al-Karim. Jadi Allah itu memang baik, nggak pernah hitung-hitungan. Kalaupun dia bisa azab, dia itu selalu maafkan. Jangan kita tertipu dengan itu. Kenapa? Karena Allah juga di sisi lain itu punya sifat yang namanya jalal atau keagungan. Contohnya apa? Al-Muntaqim, mematahkan tulang punggung. Allah itu mengazab juga. Nah, maka kita jangan sampai tertipu, karena siapa yang mati maka dia sudah man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang mati maka dia sudah kiamat bagi dia sendiri, kiamat sughra. Ya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Ini surah yang kita dianjurkan untuk baca pagi dan petang. Sehingga kalau misalnya kita baca pagi dan petang, kita sudah khatam tuh satu Al-Quran di hari itu. Maka kita amalkan baik-baik, dan mari kita sama-sama renungkan maknanya, dan kita sampaikan juga ke orang-orang agar kita semua termasuk di antara umat Nabi Muhammad SAW yang membuat beliau itu tersenyum. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang bikin Rasulullah SAW malu. Kalau nggak bisa kita membanggakan Rasul, setidaknya janganlah bikin Rasul itu malu nanti di hari kiamat nanti. Ini saja, mungkin ada pertanyaan. Cukup ya? Cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna min ulil albab alladzina yadhkurunaka qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Allahumma anqilna minasy syaqawati ila as-sa'adah wa min ashabil nar ila ashabil jannah wa minal mardudina ila al-maqburin bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمظلومين في فلسطين وفي كل مكان وزمان. اللهم دمر أعداء الدين، دمر اليهود الصهيونية إسرائيل وشركاءهم، وحرر المسجد الأقصى من رجسهم، وأكرمنا بالصلاة فيه قبل مماتنا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، وسلام على أئمة القرآن الكريم والأولياء الله الصالحين والصديقين والشهداء والصالحين. وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.